Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari bab 3, Defining and Refining the Problem, dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, materi ini kita ambil dari sumber utama, yaitu buku karya Umu Sekaran dan juga Roger Buki tahun 2016, dan bimbingan dari dosen pengampu Bapak Fendi. Nah, anggota kelompok kami berjumlahkan 4 orang, yaitu dengan Rima Khairunisa, NPM 239, ada Dinda Rizky dengan NPM 262, ada Tarisha, dan juga ada saya, Catur Khaila, dengan NPM 268. Baik, di sini kita akan membahas tentang proses penelitian, khususnya bagaimana kita mendefinisikan masalah penelitian. Nah, yang pertama ada introduction. Nah, riset bisnis itu pada dasarnya adalah sebuah upaya yang sistematis dan juga terorganisasi untuk menyelidiki permasalahan yang muncul dalam lingkungan kerja. Nah, jadi hampir semua riset itu berawal dari adanya masalah. Masalah di sini tuh bukan hanya masalah negatif atau sesuatu yang salah, tetapi bisa juga berupa isu atau pertanyaan yang jika kita temukan jawabannya, maka situasi itu bisa menjadi lebih baik. Nah, misalnya, kenapa tingkat kepuasan pelanggan menurun atau bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa penelitian selalu dimulai dari adanya masalah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam the board problem area. Nah, di tahap ini penelitian itu mulai dengan area masalah yang masih luas, jadi belum spesifik. Nah, penting untuk kita pahami bahwa kata masalah itu tidak selalu berarti sesuatu yang buruk, yang rusak, atau yang harus segera kita perbaiki. Nah, masalah itu juga bisa sekedar isu yang menarik untuk kita kaji. Nah, pokoknya yang paling penting masalah yang ada perlu diubah menjadi topik yang bisa diteliti secara ilmiah. Selanjutnya, kita membahas mengenai problems versus symptoms of problems. Nah, ini tuh penting banget karena banyak manajer sering menggambarkan masalah itu dalam bentuk gejala awalnya saja, bukan masalah yang sesungguhnya. Misalnya, penjualan turun itu sebenarnya gejala, bukan masalah inti. Bisa saja masalah yang sebenarnya atau masalah intinya itu strategi pemasaran kita yang kurang efektif atau dari kualitas produk kita yang menurun. Jadi, penelitian itu perlu menggali lebih dalam lagi untuk menemukan akar dari masalah itu. Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah teknik 5 whys atau 5 times why. Caranya kita terus bertanya mengapa, 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 dan mengapa sampai kita menemukan akar penyebab yang sebenarnya. Berikutnya, bringing clarity and focus to the problem. Nah, rahasianya supaya masalah bisa jelas dan juga fokus adalah dengan mengisolasi ide-ide kunci dari pernyataan masalah awal. Nah, biasanya versi pertama problem statement itu masih terlalu umum atau terlalu luas atau mengandung banyak kata yang perlu didefinisikan lagi. Dengan memperjelas istilah dan juga mempersempit ruang lingkup itu, maka kita bisa membuat pernyataan masalah yang lebih fokus dan siap untuk kita teliti. Yang terakhir di bagian ini adalah how to selection of an academic perspective will help us to narrow down our research. Nah, pada tahap ini, penelitian tuh memilih sudut pandang akademis atau kerangka teori yang akan membantu mempersempit penelitian. Nah, proses ini biasanya mencakup 3 langkah pertama. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah manajemen secara umum atau secara luas. Yang kedua, melakukan penelitian pendahuluan seperti observasi atau wawancara informal. Dan yang ketiga, mendefinisikan masalah penelitian secara spesifik. Nah, dengan cara seperti ini, penelitian menjadi lebih terarah dan juga hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan organisasi atau kebutuhan dari dunia akademis.
Di tahap awal penelitian, hal terpenting adalah melakukan preliminary research atau riset pendahuluan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan informasi dasar tentang organisasi dan juga faktor konseptual yang ada di sekitarnya. Kenapa ini penting? Karena dengan informasi awal ini kita bisa lebih dipercaya diri ketika berbicara dengan manajer maupun karyawan. Dan kita juga bisa mengangkat isu yang relevan dengan lebih tepat. Beberapa hal yang biasanya dikumpulkan adalah asal-usul dan sejarah perusahaan. Misalnya kapan berdiri, bisnis apa yang dijalankan, bagaimana laju pertumbuhannya, dan siapa pemilik atau pihak yang mengendalikan perusahaan. Semua itu membantu kita memahami latar belakang suatu organisasi. Lalu kita juga bisa melihat ukuran perusahaan, bisa dari jumlah karyawan atau dari nilai aset. Selain itu, kita mempelajari karakter yaitu tujuan, visi misi, dan ideologi perusahaan. Karena ini menggambarkan arah yang dipegang manajemen. Kita juga tidak boleh lupa memperhatikan lokasi. Apakah perusahaan beroperasi di skala regional, nasional, atau bahkan global? Karena cakupan lokasi bisa memengaruhi strategi perusahaan. Terakhir, kita harus melihat research atau sumber daya, baik sumber daya manusia seperti kompetensi karyawan maupun sumber daya lain seperti teknologi, peralatan, atau fasilitas. Semua informasi ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya jadi dasar yang sangat penting untuk memahami organisasi sebelum masuk ke analisis masalah yang lebih kompleks. Kalau tadi kita bicara soal informasi dasar, sekarang kita masuk ke faktor konseptual yang lebih dalam. Faktor-faktor ini membantu kita melihat organisasi dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar dan bagaimana sistem di dalamnya berjalan. Pertama, kita melihat hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Misalnya bagaimana perusahaan itu berinteraksi dengan pemasok, pelanggan, regulator, atau institusi lain. Hubungan ini bisa sangat menentukan peluang maupun tantangan yang dihadapi. Kedua, kita perhatikan posisi keuangan perusahaan ini dalam 5-10 tahun terakhir. Data ini penting karena kita bisa menunjukkan tren pertumbuhan atau kemunduran, kestabilan finansial, dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi resiko. Contoh sederhananya itu, kalau laporan keuangan menunjukkan penurunan laba terus-menerus, maka itu bisa jadi ada tandanya masalah struktural yang lebih dalam. Ketiga, ada struktur organisasi. Ini mencakup peran dan posisi karyawan di berbagai level. Bagaimana jalur komunikasi berjalan, sistem pengendalian apa yang digunakan, serta alur kerja yang berlaku. Semua ini membantu kita memahami bagaimana keputusan itu dibuat dan bagaimana pekerjaan sehari-hari dilaksanakan. Terakhir, kita lihat filosofi manajemen. Filosofi ini bisa memengaruhi gaya kepemimpinan, budaya kerja, dan cara perusahaan merespon masalah. Misalnya, apakah manajemen ini lebih terbuka terhadap inovasi atau lebih konservatif? Jadi, tergantung pada masalah yang kita teliti. Beberapa aspek ini bisa dieksplorasi lebih dalam dibanding aspek lainnya. Setelah tahu apa saja informasi yang perlu dikumpulkan, pertanyaannya adalah dari mana data itu bisa kita dapatkan? Nah, ada dua sumber utama, yaitu pertama itu ada data sekunder dan data primer. Data sekunder itu adalah data yang sudah dikumpulkan orang lain sebelumnya, biasanya untuk tujuan yang berbeda dari penelitian kita. Contohnya tuh laporan statistik, publikasi pemerintah, laporan tahunan perusahaan, website resmi, atau bahkan data dari internet. Kelebihannya ini data sekunder ini lebih cepat diakses dan seringkali sudah dalam format yang terstruktur. Tapi karena bukan kita yang kumpulkan langsung, kita tuh harus hati-hati mengevaluasi kualitasnya. Apakah data itu bisa dipercaya, relevan dengan topik, dan cukup up to date. Sedangkan data primer adalah data yang kita kumpulkan sendiri khusus untuk penelitian ini. Metodenya bisa lewat wawancara langsung dengan karyawan, observasi aktivitas di perusahaan, menyebarkan kuesioner, atau bahkan melakukan eksperimen tertentu. Data primer ini punya keunggulan karena lebih spesifik sesuai kebutuhan penelitian kita, tapi kelemahannya adalah lebih memakan waktu, biaya, dan tenaga untuk dikumpulkan. Idealnya, peneliti tidak hanya mengandalkan satu sumber saja, tapi bisa mengombinasikan keduanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.
Di tahap awal penelitian, biasanya paling efektif kalau kita itu mengombinasikan data primer dan sekunder secara bersamaan. Kenapa? Karena data sekunder itu bisa membantu kita merancang wawancara atau observasi dengan lebih terarah. Sebaliknya, wawancara yang kita lakukan bisa membuka jalan untuk menemukan data sekunder baru yang relevan. Jadi hubungan dua arah yang saling melengkapi. Selain pengumpulan data, kita juga harus melakukan literatur review. Ini artinya kita meninjau kembali penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari buku teks, artikel jurnal, proceeding konferensi, atau manuskrip yang belum dipublikasikan. Literatur review itu punya banyak manfaat. Yang pertama, kita bisa membangun kesadaran tentang apa saja yang sudah diteliti sebelumnya, sehingga tidak mengulang hal yang sama. Kedua, kita bisa melihat pandangan para ahli dan perdebatan yang ada di bidang tersebut. Ketiga, hasil literatur review membantu kita menyusun pernyataan masalah dengan lebih jelas dan tajam. Selain itu, dengan memahami penelitian sebelumnya, kita juga bisa menentukan pendekatan penelitian yang paling tepat. Misalnya, apakah perlu menggunakan pendekatan eksploratory atau masalah masih baru dan belum banyak diteliti, atau pendekatan lain yang lebih spesifik. Intinya itu kombinasi antara data primer, data sekunder, dan literatur review ini adalah fondasi yang kokoh untuk memulai penelitian yang berkualitas. Mendefinisikan pernyataan masalah. Pernyataan masalah adalah dasar dari sebuah penelitian. Nah, dengan mendefinisikan masalah secara jelas, peneliti tentunya dapat menentukan arah penelitian, merumuskan tujuan, serta menyusun pertanyaan penelitian yang relevan. Nah, pernyataan masalah yang kabur atau mungkin terlalu umum akan membuat penelitian ini menjadi kehilangan fokus dan hasilnya menjadi tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu, peneliti perlu mempersempit masalah dari lingkup yang luas menjadi isu spesifik yang benar-benar perlu diteliti. Nah, dengan cara ini, penelitian tidak hanya menemukan solusi yang tepat, tetapi juga bisa memberikan kontribusi akademis yang signifikan. Apa yang membuat pernyataan masalah baik? Pernyataan masalah yang baik itu tidak hanya menjelaskan apa yang ingin diteliti, tetapi juga mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Nah, di sini dapat dipahami bahwa pernyataan masalah itu harus mampu menunjukkan alasan yang cukup kuat mengapa suatu topik itu harus atau layak untuk diteliti. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas, penelitian itu bisa diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih nyata. Misalnya dalam penelitian fundamental, tujuan utamanya adalah memperluas pengetahuan, menambah teori, maupun memperdalam pemahaman kita tentang suatu fenomena. Nah, hal ini berbeda dengan penelitian terapan yang fokusnya lebih ke pemecahan masalah nyata yang dihadapi di lapangan, khususnya dalam dunia kerja atau dalam suatu organisasi. Selain itu, pernyataan masalah yang baik itu juga harus merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Pertanyaan inilah yang nantinya akan memandu sebuah penelitian dalam mengumpulkan data, memilih metode, dan melakukan sebuah analisis. Jika tujuan dan juga pertanyaan penelitian dibuat terlalu umum, penelitian bisa saja kehilangan arah, menjadi melebar, bahkan hasilnya mungkin menjadi kurang relevan dengan masalah yang sebenarnya ingin diselesaikan. Nah, oleh karena itu pernyataan masalah perlu dibuat sesingkat mungkin, tetapi tetap komunikatif dan jelas sehingga fokus penelitian bisa dipahami dengan tepat. Contoh dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada dasarnya menjawab pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Nah, beberapa contoh dari tujuan penelitian itu antara lain yang pertama, untuk mengetahui apa yang memotivasi konsumen membeli produk daring. Ini salah satu contoh tujuan untuk bidang pemasaran. Fokusnya pada perilaku konsumen. Kemudian contoh kedua, untuk mempelajari pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Ini adalah contoh tujuan di bidang manajemen sumber daya manusia. Kemudian contoh tujuan ketiga, untuk menyelidiki hubungan antara struktur modal dan profitabilitas sebuah perusahaan. Ini adalah contoh tujuan di bidang keuangan dan akuntansi.
Kemudian yang keempat, untuk menentukan harga optimal suatu produk. Ini salah satu contoh tujuan yang berhubungan dengan strategi bisnis dan juga manajemen operasional. Kemudian contoh kelima, untuk menyelidiki pengaruh lingkungan belanja terhadap pembelian impulsif. Ini adalah contoh penelitian perilaku konsumen di bidang retail. Kemudian contoh keenam, untuk menetapkan determinan keterlibatan karyawan. Ini adalah contoh penelitian sumber daya manusia yang berfokus pada faktor keterlibatan karyawan. Nah, dari contoh-contoh ini terlihat bahwa tujuan penelitian itu harus spesifik, terukur, dan relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan merumuskan tujuan yang jelas, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang tepat untuk memastikan hasil penelitian benar-benar menjawab kebutuhan baik secara akademis maupun secara praktis. Contoh pernyataan masalah. Contoh ini menunjukkan bagaimana sebuah pernyataan masalah itu disusun dari situasi yang nyata. CAA Airlines mengalami kendala teknis karena armada pesawat jarak jauh yang sudah cukup tua. Masalah teknis tersebut tentunya menimbulkan penundaan penerbangan yang secara langsung itu memberikan dampak pada pengalaman penumpang. Akibatnya, penumpang mungkin merasa frustasi, berpotensi beralih ke maskapai lain, dan hal ini akhirnya akan mengganggu citra serta profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, dari kasus ini, terlihat bahwa tidak semua masalah itu bisa diatasi secara langsung. Misalnya, mengganti pesawat baru yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, penelitian akan diarahkan pada aspek lain yang masih bisa dikelola, yaitu persepsi pengalaman menunggu dari penumpang. Nah, fokus penelitiannya kemudian menjadi lebih jelas, yaitu mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi waktu tunggu dari penumpang itu tadi. Bagaimana persepsi tersebut akan berdampak pada keputusan pelanggan, serta bagaimana variabel tertentu seperti adanya aktivitas selama menunggu itu dapat mengurangi dampak negatif dari penundaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai usulan penelitian atau the research proposal. Tujuannya yaitu menetapkan kesepakatan antara peneliti dan juga sponsor mengenai masalah, metodologi, durasi, dan juga biaya penelitian. Isi utamanya ada yang pertama judul, kemudian latar belakang penelitian, rumusan masalah yang terjadi tujuan penelitian dan juga pertanyaan penelitian, kemudian ada ruang lingkup penelitian, relevansi penelitian, dan juga desain penelitian dengan rincian tentang jenis penelitian sampai dengan eksploratif dan juga deskriptif, kemudian metode pengumpulan data, desain sampling, analisis data, kerangka waktu penelitian, termasuk informasi kapan laporan tertulis akan diserahkan kepada sponsor. Kemudian adanya anggaran itu untuk merinci biaya dengan mengacu pada pos-pos pengeluaran tertentu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka terpilih. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai managerial implication. Manajer sering keliru menganggap gejala sebagai masalah utama, padahal yang perlu dipahami adalah urutan penyebab, masalah, serta konsekuensi agar solusi yang diambil tepat sasaran. Peran manajer penting dalam membantu peneliti mendefinisikan masalah secara lebih jelas, mulai dari masalah yang luas hingga dipersempit menjadi topik penelitian yang layak untuk dikaji. Definisi masalah yang benar sangat menentukan keberhasilan dari sebuah penelitian, sehingga manajer sebaiknya meluangkan waktu bekerja sama erat dengan peneliti pada tahap awal. Selama proses penelitian, keterlibatan aktif manajer melalui pertukaran informasi dengan peneliti akan meningkatkan relevansi hasil penelitian bagi kebutuhan manajerial sekaligus menjaga kualitas penelitian. Materi selanjutnya adalah mengenai isu etika pada tahap awal investigasi. Yang pertama, peneliti akan mengumpulkan informasi pendahuluan untuk mempersempit masalah, seringkali melalui wawancara dengan manajer maupun dengan karyawan. Jika mereka tidak memiliki keterampilan maupun sumber daya, sebaiknya proyek akan ditolak. Kemudian, karyawan yang diwawancarai harus diberi informasi tentang penelitiannya agar tidak terjadi kejutan yang tidak menyenangkan. Dan jawaban dari mereka juga harus dijaga kerahasiaannya.
Partisipasi harus bersifat sukarela dan karyawan memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya fisik maupun psikologis serta hak atas privasi dan juga kerahasiaan. Segala upaya untuk memperoleh informasi dengan cara menipu harus benar-benar dihindari. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai defining and refining the problem yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.